Shalom, damai di hati. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, serta semua yang mengikuti ibadah ini. Sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan oleh Allah, mari kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten hari ini, Senin 13 Juni 2022 bersama saya Pendeta Roy Martin Langon. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang telah berprakarsa, sehingga kami yang berdosa ini diperdamaikan. Engkau rela berkorban, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk memaknai kehidupan kami, terfokus kepadamu. Dan karena itu di hari ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Engkau hadir. Kami rindu mendengarkan sapaan, karena sapaan-Mu itu menguatkan. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Banyak kali kami mengharapkan hanya hal-hal yang menyenangkan ketika kami mengikut Engkau. Padahal kami harus memikul salib. Engkau pilih kami, ampuni dan kasihani kami, supaya kami layak ada dalam persekutuan dengan Engkau, layak untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 50. Lukas pasal 12 ayat 50 tertulis begini dalam Alkitab. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema renungan harian kita di hari ini, perdamaian melalui baptisan. Saudaraku, hampir di setiap pelayanan sakramen baptisan kudus di gereja itu, dilanjutkan dengan ibadah syukur di rumah. Dan itu tidak lepas dengan pesta. Ini sebenarnya bukan hal yang keliru. Tapi tak jarang ada keluarga yang nanti membawa anak mereka menerima sakramen baptisan kudus setelah mengumpulkan dana untuk kesiapan pesta. Persiapan makan minum yang jadi prioritas daripada persiapan spiritual. Memang kita seharusnya dan sudah sepatutnya bersyukur. Karena dengan baptisan, anugerah Allah yang tidak kelihatan itu divisualisasikan atau dinyatakan. Ada ungkapan yang mengatakan, baptism is a visible form of an invisible grace. Baptisan adalah bentuk yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Karena kasih, karunia, karena anugerah Allah, kita diselamatkan. Kita tidak bisa menunjukkan anugerah itu. Kalau orang tanya, mana tuh anugerah? Kita tidak bisa menunjukkan anugerah itu. Tapi dengan baptisan, anugerah yang tidak kelihatan itu boleh divisualisasikan atau boleh dinyatakan. Baptisan seperti meterai yang mensahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harus disyukuri. Tapi yang tidak boleh dilupakan bahwa keselamatan yang dijanjikan itu tidak akan melalui jalan yang mulus. Mahkota kemenangan atau keselamatan tidak akan pernah terlepas dari salib. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Saudaraku, ayat bacaan kita hari ini berbicara tentang baptisan bukan hanya menunjukkan pada seremoni yang biasa kita lakukan, yakni memohonkan hati nurani yang baik dan mencurahkan air
melainkan baptisan yang harus dijalani Yesus melalui kematiannya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus menerima baptisan itu bukan karena ia berdosa, tapi justru untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Bapa dan diutus Bapa untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia, sehingga manusia dapat menjumpai Allah tanpa takut dan gentar. Sebelum Yesus menerima baptisan tersebut, ia mengatakan, "Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Hal ini ternyata nampak saat Yesus bergumul di Taman Getsemani. Ia berdoa sendiri. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan ia berucap, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42-44. Betapa ia harus menderita secara fisik untuk menanggung dosa manusia. Tetapi Yesus menjalaninya karena ia begitu mengasihi kita sebagai ciptaannya. Saudaraku, saat kita membawa anak atau keluarga kita menerima sakramen baptisan yang kudus, persiapkanlah baik iman, tapi juga spiritualitas kita, supaya pesta makan minum tidak mengaburkan pendamaian atau keselamatan yang dianugerahkan Allah. Ingat bahwa pendamaian Allah tidak pernah menunggu kita siap dana untuk berpesta makan minum. Karena itu jangan nanti membawa anak dibaptis saat anak-anak sudah besar hanya karena alasan makan dan minum itu. Dan bagi kita yang sudah dibaptis, maknailah karya selamat yang telah dimeteraikan dalam hidup kita dengan siap memikul salib. Sebab siapa yang mengambil bagian dengan salibnya, pasti mendapat bagian dalam mahkota kemenangannya. Seperti tertulis di Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku, Allah telah berprakarsa mendamaikan bumi dan sorga, supaya kehendak Bapa jadi di bumi seperti di sorga. Karena itu hiduplah berdamai dengan semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk memaknai sakramen baptisan kudus bukan hanya pada perayaan seremonial gerejawi, tapi pada rasa syukur yang berlimpah karena Engkau menyatakan anugerah keselamatan itu bagi kami. Anugerah keselamatan yang tidak dapat kami lihat divisualisasikan dengan baptisan kudus. Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya kami tidak maknai itu hanya pada pesta makan minum. Kami memaknai itu sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Engkau, dan karena itu hidup berdamai dengan segenap ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati Jemaat Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan anak-anak bagi kami, mempersiapkan diri di tahun ajaran yang baru. Tuhan, Engkau persiapkan anak-anak kami, gereja masa kini, gereja masa depan, supaya karya selamat nyata dalam perjuangan kehidupan mereka. Mampukan kepada kami sebagai orang tua untuk menuntun mereka menggapai mahkota kemenangan dengan setia memikul salib. Tuhan berkati kami sebagai orang-orang tua, diberikan ketekunan bekerja, tidak mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginan kami, apalagi hal-hal yang tidak berkenan kepadamu.
Jauhkan itu semua daripada kami. Engkau mampukan kami tekun berdoa, rajin dalam persekutuan beribadah, tapi juga giat bekerja. Pasti berkat-berkat-Mu dicurahkan. Orang-orang tua kami yang lanjut usia diberkati mereka Tuhan. Menikmati syukur di usia lanjut yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berkati pelayan khusus, perangkat pelayanan yang ada di Gemi Maranatha Selatan, diaken, penatua, pendeta, tapi juga rekan-rekan yang ada yang melayani Tuhan, perangkat pelayanan-Mu, vikaris pendeta, kostor pegawai, motivator, komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, KPPJ, penasihat BPMJ, semua yang memberi diri dalam pelayanan diberkati. Komisi kerja yang Engkau percayakan dalam tugas tanggung jawab, sehingga renungan harian keluarga ini boleh disiarkan, Engkau berkati. Saudara-saudara kami yang Engkau percayakan di dalamnya. Ketika Engkau perkenankan dalam edisi hari ini, Vio dan Joy diberkati dalam pemberian diri mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Masinjil di Minahasa, berkati pemerintah di pusat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, jaga dan lingkungan diberkati, di Paslatan 1, Paslatan 2, kecamatan Tomohon Timur, di kota Tomohon, Kau berkati hamba-hamba-Mu dalam kerja pelayanan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang setia mengikuti program ini, Engkau mampukan kami untuk terus memaknai, meterai baptisan kudus lewat kesaksian kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kami punya kekuatan melangkah di hari ini. Tuhan pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah hari ini, Senin 13 Juni 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya hari ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik, saran yang membangun, kami terima dengan senang hati supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.